Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat hijrah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama konten YouTube Pemuda Hijrah Selingga. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pada konten kali ini insyaallah kita akan coba membahas buku daripada Mawa'izul Usfuriyah, yang artinya petuah-petuah Usfuriyah, yang berisi nasihat-nasihat yang semuanya bermuara pada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang dimana pada buku ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Usfuri, yang dimana isi daripada buku ini, isi daripada kitab ini mengenai tentang hikayat-hikayat. Hikayat-hikayat itu apa? Kalau dalam bahasa Arab itu, kalau lebih akrab, lebih sapa, kita kenal dengan nama Isratu Ilyad. Apa Isratu Ilyad? Isratu Ilyad ini cerita-cerita mengenai kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah-kisah yang sering kalau waktu kecil mungkin orang-orang tua sering menceritakan kepada kita. Contohnya apa Isratu Ilyad ini? Contohnya ketika Nabi Adam alaihi salam itu diciptakan. Jadi pada dasarnya seluruh hewan ini kan dulu bisa bicara. Jadi ketika Nabi Adam alaihi salam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan seluruh hewan-hewan ini agar merubah bahasanya, agar mereka memiliki bahasa masing-masing. Dan hewan itu sampai sekarang inilah mereka mempunyai ciri khas mereka masing-masing, kucing mengeong, anjing menggugap, segala macam. Itu namanya Isratu Ilyad. Dan pada kesempatan ini insyaallah di dalam buku ini banyak kisah-kisah tentang salafus saleh, tentang orang-orang terdahulu yang berisi Isratu Ilyad, yang dimana Isratu Ilyad ini dia bukan bersumber dari hadis, dan dia juga bukan dikatakan benar dia tidak benar, dikatakan tidak benar dia benar gitu. Artinya apa? Dalam kisah Isratu Ilyad ini yang bisa kita ambil apa hikmahnya. Mungkin itu pengantar mungkin daripada sedikit mengenai kitab Mawa'izul Usfuriyah, berisi petua-petua dan nasihat yang semuanya bermuara pada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, sahabat hijrah, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, pada kesempatan kali ini insyaallah di bab buku Mawa'izul Usfuriyah ini memiliki 86 bab, 30 hadis, mohon maaf sebenarnya, memiliki 30 hadis yang dimana insyaallah hadis-hadis ini akan kita tayangkan di YouTube kita insyaallah. Pada kesempatan ini saya akan men-sharing, membagikan tentang kisah-kisah yang berada di kitab ini. Semoga kisah-kisah yang berada di kitab ini dapat memotivasi kita bagaimana untuk kita bisa hijrah, bagaimana untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana kisah-kisah ini dapat memotivasi kita untuk kita memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Baik sahabat hijrah, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis pertama dalam kisah ini, di dalam kitab ini menceritakan tentang kasih sayang kepada sesama makhluk. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang suka menyayang, mereka itu akan dikasihani oleh Yang Maha Pengasih. Kasihanilah siapa yang berada di bumi, niscaya kamu akan dikasihani oleh yang berada di langit. Perihal yang sesuai dengan hadis ini ialah hikayat yang diriwayatkan Umar radhiyallahu anhu bahwa ia sedang berjalan di Madinah. Suatu ketika Umar ini sedang berjalan di Madinah, lalu melihat seorang anak yang memegang seekor burung kecil sambil mempermainkannya. Umar kasihan kepada burung tersebut, lalu dibelinya burung tersebut, lalu Umar lepaskan burung tersebut. Tatkala Umar meninggal dunia, banyak orang yang melihatnya dalam mimpi dan menanyakan keadaannya dalam mimpi itu. Apakah yang dilakukan Allah kepadamu? Umar menjawab, Allah mengampuni dan memaafkanku. Orang-orang itu bertanya, dengan apa engkau mendapatkan ampunan itu? Apakah dengan keadilan atau dengan kezuhudanmu? Umar menjawab, tatkala kalian masukkan aku dalam kubur dan menutupiku dengan tanah, kalian tinggalkan aku sendirian, kemudian datang dua orang malaikat menakutkanku, sehingga hilang akal dan gemetar persendianku lantaran kewibawaan mereka. Keduanya memegang, mendudukkan dan ingin menanyaiku. Kudengar seruan dari gaib, tinggalkanlah hambaku dan jangan menakutkannya.
aku telah mengasihani dan memaafkannya sebab ia mengasihani burung ketika di dunia sehingga aku mengasihaninya di akhirat. Jadi di dalam cerita Umar bin Khattab ini, suatu ketika di dalam kitab ini, suatu ketika Umar itu sedang berjalan-jalan di Madinah. Lalu ketika Umar berjalan-jalan di Madinah, Umar bin Khattab itu menemui seorang anak kecil, yang dimana anak kecil ini sedang mempermainkan burung. Lalu Umar ini melihat anak kecil ini mempermainkan burung itu, Umar ini merasa kasihan. Lalu sebab kasihan itulah Umar beli burung itu, lalu Umar lepaskan dia, Umar merdekakan burung itu. Jadi dari kisah ini apa? Ketika Umar meninggal, jadi para sahabat itu sering bermimpi bertemu dengan Umar. Jadi para sahabat itu bertanya, dengan apa Allah mengasihani engkau? Dengan apa Allah mengampunkan dosa engkau? Apakah dengan keadilan atau dengan kezuhudan? Bukan. Tetapi apa kata Umar bin Khattab? Allah mengasihani aku tadi karena semasa hidupnya aku di dunia, aku pernah mengasihani burung yang dipermainkan oleh anak itu tadi. Subhanallah, dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah bahwa hal sekecil apapun kebaikan yang kita buat, maka kita ini tidak tahu hal kecil kebaikan apa yang kita buat ini yang bisa menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lanjutkan dalam cerita yang lain, ada seorang ahli ibadah dari Bani Israel lewat di suatu gundukan tanah. Saat itu Bani Israel ditimpa kelaparan. Ia bercita-cita dalam hati, seandainya tanah itu berubah menjadi tepung, niscaya bisa mengenyangkan perut Bani Israel. Kemudian Allah mewahyukan kepada salah seorang nabi mereka, Bani Israel, katakanlah kepada si fulan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pahala bagimu seperti andai kata tanah itu berubah menjadi tepung lalu engkau bersedekah dengannya. Jadi dalam suatu kisah yang lain, ada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, dia melewat suatu gundukan tanah yang dimana suatu itu ketika itu dalam keadaan Bani Israel ini ditimpa kelaparan. Jadi seorang ahli ibadah tadi ini berkata, bergumam dalam hatinya, dia berkata apa? Seandainya gundukan tanah ini bisa berubah menjadi gundukan gandum, menjadi tepung, maka dia akan menyedekahkan gundukan tanah ini kepada Bani Israel yang sedang ditimpa kelaparan ini tadi. Jadi apa? Allah Subhanahu wa taala langsung mewahyukan kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Bani Israel. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakan kepada si fulan, kepada ahli ibadah ini tadi, bahwa Allah telah memberikan pahala setimpal seperti kata-kata dia mengatakan, andaikan gundukan tanah itu bisa berubah menjadi tepung, maka Allah beri ganjaran pahala sebesar niat apa yang ingin dia berikan tadi. Ini karena sebab rasa kasihan tadi, sebab rasa peduli, sebab rasa bahwa kita ini tidak mampu melihat orang lain itu dalam keadaan yang tidak diinginkannya, maka dengan sebab rasa kasihan saja, apalagi kita bisa menolong mereka, Allah akan respect, Allah akan respon bahwa sebab rasa kasihan itu maka Allah akan mengasihani makhluknya, hambanya. Dan senantiasalah kita berbuat baik kepada siapapun itu, termasuk kepada hewan, termasuk kepada manusia. Karena kenapa kita tidak tahu kebaikan mana yang akan menghantarkan kita ini ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengasihi hamba Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengasihinya. Karena hamba itu terkala mengasihani hamba-hamba Allah dengan perkataannya, andai kata tanah itu berubah menjadi tepung, niscaya bisa mengenyangkan orang-orang, maka ia pun akan mendapatkan pahala sebagaimana apabila dia melakukannya. Jadi kita sudah berniat saja dengan rasa kasihan itu tadi, dengan rasa peduli kita itu tadi, kita sudah mendapatkan pahala setimpal dengan apa yang kita niatkan. Masya Allah, begitu rahmatul lil alamin sekali agama kita ini, betapa rahmat sekali agama kita ini, sehingga belum saja kita membuat, dengan kita berniat saja, maka niat kita sudah dihitung sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau untuk bab niat nanti akan kita perpanjang di khusus fikih pengajian bab niat. Di bab niat ini nanti insyaallah akan kita bahas di kitab hadis arba'in, 40 hadis arba'in, yang dimana di dalam kitab 40 hadis arba'in itu yang pertamanya hadisnya mengenai ini amalu binniat, segala perbuatan amal itu bergantung kepada niat. Mungkin niat nanti pembahasan niat bisa kita perluaskan di sana. Bagaimana itu niat, apa yang dinamakan niat, apa segala macam, insyaallah pada kesempatan ini hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga daripada kisah yang pertama ini dapat meningkatkan keimanan kita. Semoga dari kisah yang pertama ini dapat memotivasi kita dalam berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.